Halo semuanya, apa kabar? Hai, ada Nafa lagi di sini ya. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, alhamdulillah kali ini saya bisa kembali menjumpai teman-teman semua di video saya yang paling baru. Di video kali ini teman-teman, saya akan langsung aja mengajarkan kamu mengenai bagaimana atau kira-kira apa sih plugin-plugin yang bagus apabila kita menggunakan WordPress sebagai sebuah cara untuk membuat website baru yang kita miliki. Oke. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu nih teman-teman, dalam sebuah WordPress ada kalanya kita menggunakan yang namanya disebut dengan plugins ya. Plugins itu apa sih Mas Nafa? Plugins itu sebenarnya adalah alat tambahan yang biasanya digunakan oleh para pengguna pembuat website, terutama yang menggunakan WordPress seperti saya, untuk supaya website yang kita miliki ini memiliki feature-feature atau memiliki segala sesuatu yang berhubungan dengan tambahan, baik itu keamanan, baik itu juga tampilan, supaya lebih menarik ya. Nah, di video ini teman-teman, saya akan mengajarkan gimana sih caranya atau mungkin apa aja sih plugin yang menarik yang bisa kamu langsung pakai sekarang ini juga apabila kamu menggunakan WordPress, oke? Nah, sambil kamu menonton video ini, saya minta kamu sambil mencatat ya, karena saya hanya akan memberikan beberapa plugin yang menurut saya penting yang bisa langsung kamu download seandainya kamu menggunakan WordPress sebagai cara kamu membuat website, oke? Yang pertama, saya akan menganjurkan kamu untuk masuk ke dalam yang namanya WordPress yang kamu miliki. Masuk ke dalam dashboard dulu, kamu klik di bagian plugin sini teman-teman ya. Dan di bagian plugin ini setelah kamu klik, biasanya kamu akan langsung masuk ke dalam tampilan yang kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau seandainya kamu ingin menambah plugin ya, caranya gampang. Kamu langsung aja klik add new di sini ya. Ketika kamu klik add new di sini, kamu akan langsung masuk ke dalam tampilan seperti ini, dan disinilah kamu bebas untuk mencari segala jenis plugin yang kamu butuhkan untuk saat ini ya. Nah, apa aja sih Mas Nafa plugin-plugin yang penting apabila kiranya kamu mungkin ingin membuat website baru? Langsung aja saya kasih contekan ya yang biasa saya pakai, oke? Plugin ini pada dasarnya kamu nggak harus sama seperti saya teman-teman ya, karena website saya pun berbeda dengan website kamu dan sangat-sangat jauh dari yang namanya harus dicontek atau ditiru. Yang penting saya akan memberikan beberapa plugin yang menarik. Yang pertama adalah All-in-One WP Security ya. All-in-One WP Security ini adalah semacam kayak plugin yang berfungsi supaya kamu bisa terhindar dari segala macam hal yang berhubungan dengan masalah keamanan ya. Nanti di sini kamu bisa mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan keamanan. Secara otomatis ketika kamu melakukan instalasi plugin ini, kamu bisa langsung menerima keamanan yang lebih bagus dibandingkan sebelumnya, oke? Nah, cara mencarinya gimana Mas Nafa? Cara mencarinya gini, saya contohin sekali, kalian mungkin langsung bisa praktekkan ya. Seandainya gini, kamu tahu bahwa plugin yang menarik namanya adalah All-in-One WP Security ya. Nah, cara mencarinya gimana? Kamu pergi ke bagian Add New di sini teman-teman. Setelah kamu pergi ke bagian Add New di sini, kamu langsung klik aja di sini bagian Search. Kamu ketik di sini yang namanya Security dan kamu klik Search Plugins. Oke? Nah, setelah kamu klik Source Plugins, biasanya tampilannya akan banyak nih teman-teman ya. Nah, kalau saya boleh kasih usul teman-teman, kalau seandainya kamu adalah pemain baru dalam dunia WordPress dan kemudian kamu ingin menambahkan plugin berdasarkan kebutuhan kamu, saya selalu bilang, lihat rating yang diberikan oleh orang-orang yang menggunakan. Oke, semakin ratingnya bagus bintangnya, semakin bisa diandalkan. Oke, nah di sini tadi saya menggunakan WordFence Security ya. Jadi buat kamu nih, seperti halnya mungkin kamu pengen keamanannya sama seperti saya, gunakan WordFence. Oke, WordFence maksud saya ya. Bintangnya sudah bagus dan sangat terpercaya. Saya pun menggunakannya. Oke, nah plugin-plugin apa lagi Mas Nafa yang penting selain plugin keamanan? Oke. Sebenarnya ada beberapa poin yang harus kamu garis bawahi teman-teman seandainya kamu ingin menggunakan WordPress sebagai cara kamu membuat website. Yang pertama, kamu harus memperhatikan yang disebut dengan keamanan. Oke, keamanan itu penting. Yang kedua, kamu harus memperhatikan yang disebut dengan backup ya. Backup ini apa? Backup ini semacam kayak
cara yang kamu lakukan. Seandainya nih kamu punya website terus website-nya kehapus, dengan adanya backup kamu punya cadangan data, oke? Tapi yang paling penting kamu punya security. Nah, yang satu lagi yang paling sering saya pakai adalah saya selalu menggunakan yang disebut dengan Google XML Sitemaps. Betul sekali ya. Ini sangat penting sekali. Kamu bisa langsung cari aja di plugin search tadi. Gunanya buat apa, Mas Nafa? Gunanya kurang lebih untuk supaya kita bisa menaruh sitemaps yang kita miliki langsung kepada Google ya. Caranya gimana? Nanti saya buat video berikutnya ya. Nah, salah satu plugin yang saya sukai untuk SEO adalah yang disebut dengan SEO Ultimate ya. Saya tadi sempat dapat pertanyaan nih dari teman saya. Saya sempat dapat pertanyaan gini, Mas Nafa, ada loh namanya plugin yang disebut dengan plugin Yoast ya. Kalau misalnya kamu tahu, ada yang namanya plugin SEO Yoast. Nah, pertanyaannya dia juga bingung, Mas Nafa, kalau plugin SEO Yoast itu bagus nggak sih? Perlu nggak sih kira-kira saya menginstall plugin ini, Mas Nafa, seandainya saya juga bermain WordPress? Kalau secara ranking sih bagus ya, teman-teman ya. Tapi kalau saya boleh jujur, saya kurang suka. Kenapa? Karena saya lebih menyukai segala sesuatu yang lebih praktis ya. Nah, kalau segala sesuatu yang lebih praktis itu kan cocok-cocokan. Mungkin kamu cocok pakai ini, kalau saya sih tidak. Nah, pertanyaannya, boleh nggak Mas Nafa saya install ini? Saya tanya balik ke kamu, teman-teman. Kamu ngerti nggak fungsi ininya, fungsi plugin ini untuk apa? Kamu jangan melakukan penginstalan plugin hanya karena ikut-ikutan, karena kamu merasa ini sebuah hal yang menarik, terus kamu ikut-ikutan gitu. Jangan. Sebelum kamu install plugin apapun, ya, kalau kamu bisa bahasa Inggris, baca dulu deskripsinya untuk apa, oke? Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, belajar dulu bahasa Inggris, baru kamu baca, oke? Jangan hanya karena ikut-ikutan, kamu lantas menginstal plugin sesuka kamu. Akibatnya bisa fatal, teman-teman ya. Akibatnya nanti website kamu malah bisa nggak jalan. Maukah seperti itu? Tentu tidak ya. Makanya jangan asal install, oke? Nah, seandainya kamu sudah menginstal plugin, ada kalanya kamu bingung, wah Mas Nafa nih, gue bingung deh. Gue udah install plugin nih ya, tapi kok cara menemukannya ada di mana ya? Nah, kadang-kadang gini, perhatikan baik-baik. Setelah kita menginstal plugin, ada kalanya plugin itu tidak tampak di sini ya. Ada kalanya plugin itu menunya tersembunyi di bagian settings. Nah, di sini nih contohnya. Ada SEO Ultimate saya, ada Google Webmaster Tools saya. Dia tidak ada di tampilan sini, tapi dia ada di tampilan settings. Nah, buat kamu yang sudah menginstall plugin, ya, perhatikan di bagian sini ada nggak nama plugin yang kamu install. Kalaupun tidak ada seandainya, masuk ke bagian settings dan lihat di bagian sini pasti ada, ya. Itu aja, sangat gampang sekali kan teman-teman. Nah, buat kamu yang sekarang udah punya WordPress, silahkan praktekkan. Dan saya jamin kalau kamu menggunakan plugin dengan cara yang baik dan benar, kamu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, apabila kamu ada pertanyaan, jangan malu-malu, langsung aja tanya atau kontak Nafa yang ada di nafahimtutorial.com. Dan buat kamu yang mungkin ingin belajar lebih detail lagi bersama saya secara gratisan, langsung aja klik di bagian sini di nafahimtutorial.com. Nanti kamu bisa langsung aja daftarkan email kamu, nama kamu, sambil ngeklik daftarkan saya di sini. Nanti kita belajar 30 hari secara gratis bersama saya ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga berguna. Salam sukses semuanya. Keep spirit and bye-bye.